Di sekolah ini kita melangkah bersama guru terang cahaya, mendidik jiwa, membangun bangsa, membentuk generasi penuh asa. Guru penggerak panutan nyata, bimbinglah kami menuju cita. Dengan cinta, ilmu dan karya, wujudkan profil pelajar Pancasila. Hijaukan bumi, langkah bersama, menanam harapan di tiap sudutnya. Gotong royong, saling percaya, harmoni hidup jadi tujuan kita. Guru penggerak panutan nyata, bimbinglah kami menuju cita. Dengan cinta, ilmu dan karya, wujudkan profil pelajar Pancasila. Hijaukan bumi, langkah bersama, menanam harapan di tiap sudutnya. Gotong royong, saling percaya, harmoni hidup jadi tujuan kita. Guru penggerak panutan nyata, bimbinglah kami menuju cita. Dengan cinta, ilmu dan karya, wujudkan profil pelajar Pancasila. Kreatif, mandiri, dan penuh makna, beriman, bertakwa, berpancasila, berdaya saing di dunia global. Inilah mimpi yang jadi realitas. Terima kasih wahai guru mulia, kau tunjukkan jalan dengan bijaksana. Kami berjanji terus melangkah, menjadi generasi yang membawa berkah. Hijaukan bumi, langkah bersama, menanam harapan di tiap sudutnya. Gotong royong, saling percaya, harmoni hidup jadi tujuan kita. Guru penggerak panutan nyata, bimbinglah kami menuju cita. Dengan cinta, ilmu dan karya, wujudkan profil pelajar Pancasila. Kreatif, mandiri, dan penuh makna, beriman, bertakwa, berpancasila, berdaya saing di dunia global. Inilah mimpi yang jadi realitas. Terima kasih wahai guru mulia, kau tunjukkan jalan dengan bijaksana. Kami berjanji terus melangkah, menjadi generasi yang membawa berkah. Hari ini anak-anak rasanya senang sekali ya, karena hari ini adalah hari masuk di kelas 6 ya. Naik kelas semua kan ya? Pokoknya apa yang kalian rasakan tentu adalah bahagia. Selamat ya anak-anak sekalian, bahwa sekarang kita sudah naik di kelas yang kita harapkan ya, kelas 6 ya. Tentunya sebentar lagi kita sudah lulus dari SMP. Nah, anak-anak di kelas 6 ini seperti dulu kita akan supaya pembelajaran kita lancar dan tertib seperti biasanya. Dulu kita pernah membuat apa sih? Kesepakatan kelas. Nah, nanti kita akan membuat
keyakinan kelas. Namanya sekarang tidak kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas. Apakah anak-anak siap membuat keyakinan kelas? Siap. Untuk apa sih kita membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu untuk apa? Supaya tertib. Ya, apanya yang tertib? Belajarnya. Supaya tertib belajarnya. Kemudian apalagi supaya apa sih kita membuat keyakinan kelas? Ada jawaban lain mungkin? Boleh? Supaya membuat belajar lebih nyaman. Oke, yang kenapa ya, Feli? Oke, anak-anak, baik, langsung kita akan buat kalimat-kalimat yang kita sepakati bersama nanti untuk supaya menjadi sebuah keyakinan kelas, yaitu kalimat positif yang dapat kita percaya, yaitu supaya kita nanti dapat meyakininya dan dapat melaksanakannya. Silakan anak-anak nanti boleh menulis di post-it ini yang akan dibagikan di sini. Satu anak menulis satu dan nanti apa yang kalian inginkan di kelas kalian. Nanti silakan ditempel ke depan. Sudah selesai ya. Oke, silakan. Nanti yang sudah selesai menulisnya silakan ditempel di depan ya. Yang selesai langsung ditempel di tempatnya. Baik, anak-anak sudah selesai menulisnya, silakan yang sudah selesai bisa langsung ditempel di depan. Mungkin mulai dari sini dulu ya, dari Rendra dulu, silakan Rendra. Langsung disusul belakangnya ya yang sudah. Mungkin yang kalau sudah selesai sama dari sini ya, silakan yang sudah selesai langsung maju turun. Bergantian. Ya, langsung disusul kemana yang sudah ya, langsung di bawahnya, kalau nggak cukup di bawahnya. Nggak apa-apa. Ayo siapa yang belum langsung? Nah, sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah marilah kita baca bersama ya. Dari yang sudah dituliskan sama teman-temanmu. Yang pertama, tidak boleh berisik di kelas. Nah, tidak boleh berisik di kelas itu masuk keyakinan yang apa kira-kira? Yaitu apa? Tertib belajar. Kita tulis ya yang pertama. Tertib apa? Belajar. Tertib dalam belajar. Kemudian kita cari lagi yang kedua, yaitu di sini tidak boleh mengganggu teman juga masuk di tertib dalam belajar. Kemudian di sini ada tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, berarti masuk dalam hadir tepat waktu. Nah, ini kalimatnya harus kita buat yang bagus ya. Hadir tepat waktu. Termasuk hadir tepat waktu. Nah, tidak boleh terlambat, itu termasuk hadir tepat waktu. Kemudian ya ini selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke, selalu berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian di sini tidak boleh membuli teman atau menghina teman. Boleh atau tidak? Tidak. Nah, itu masuk dengan apa? Yaitu keyakinan saling menghargai dan menghormati teman. Termasuk tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek. Itu termasuk
ya. Kita ambil lagi di sini. Tidak boleh keluyuran saat jam pelajaran. Nah ini, kalau tidak boleh keluyuran berarti masuk di dalam apa? Tertib dalam belajar. Kemudian tidak boleh berisik saat pelajaran juga masuk dalam tertib dalam belajar. Nah inilah tadi keyakinan kelas itu adalah merumuskan kalimat dari kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian satu lagi ya, apa ini? Tidak boleh menyontek, masuk di tertib ya. Kemudian meminta izin saat ke kamar mandi, boleh ya, ditulis meminta izin saat ke kamar mandi. Kemudian ini ada satu lagi, tidak boleh membantah guru ketika diberikan apa? Tugas. Nah ini berarti termasuk apa? Ini masuk di keyakinan kelas bersikap sopan, ramah dan santun. Jadi tidak hanya bapak ibu saja, tetapi sama orang tua pun juga tidak boleh membantah, sehingga masuk di sikap sopan, ramah dan santun. Ini sudah ya, sudah masuk di 6 keyakinan. Yaitu apa tadi? Bersikap, iya, sopan, ramah dan santun. Nah, dari 6 kesepakatan kelas ini coba siapa yang ingin membaca? Katakan langsung. Iya, Mas Gio. Oke, langsung maju, ayo. Baca agar teman-teman menyepakati bersama dan mendengarkan bersama. Ayo. Keyakinan kelas. 1. Tertib dalam belajar. 2. Hadir tepat waktu. 3. Selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Menghormati dan menghargai teman. 5. Meminta izin saat ke kamar mandi. Dan yang ke-6, bersikap sopan, ramah dan santun. Nah, anak-anak sudah jelas semua? Sudah. Mas Gio di sini saja dulu. Kalau gitu, karena kebetulan Mas Gio ini sebagai ketua kelas, silahkan tanda tangan ya, ditandatangani dan disetujui. Silahkan. Kemudian diwakili oleh pengurus kelas lagi, bendahara. Siapa bendahara? Silahkan menandatangani. Oke ya. Kemudian nanti juga ditandatangani oleh satu wakil lagi dari pengurus kelas adalah sekretaris ya. Ya. Sekretarisnya siapa? Eli. Oke. Silahkan. Saya dulu ya. Sekarang Bu Nini juga tanda tangan karena saya sebagai wali kelas dan saya menyetujui kesepakatan yang telah kita buat. Nah, baik, dari 6 kesepakatan, siapa untuk kita patuhi? Siapa anak-anak? Siap. Nah, terima kasih anak-anak untuk kesepakatan yang kita buat hari ini. Semoga kesepakatan kelas ini bisa kita laksanakan setiap hari dan jika ada teman-teman yang tidak sengaja melanggar atau masih sengaja melanggar, marilah kita ingatkan bersama-sama. Supaya apa sih keyakinan kelas dibuat itu? Supaya melatih kemandirian kita, melatih tanggung jawab kita, dan juga melatih kita supaya dapat menjadi pribadi yang baik. Apakah anak-anak setuju hari ini setelah menyusun keyakinan kelas? Setuju. Senang anak-anak atas keyakinan kelas yang kita buat? Senang. Nah, harapan kita semoga kelas 6 ini nanti berjalan dengan tertib, pembelajarannya lancar, dan dimurahkan dalam hadirat kita oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Nini untuk penyusunan keyakinan kelas hari ini. Nanti bisa ditempel di sudut mana yang kiranya pantas untuk ditempeli ya, yang belum ada gambarnya. Terima kasih Bu Nini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sekolah ini kita melangkah bersama guru terang cahaya, mendidik jiwa, membangun bangsa, membentuk generasi penuh asa. Guru penggerak panutan nyata, bimbinglah kami menuju cita. Dengan cinta, ilmu dan karya, wujudkan profil pelajar Pancasila.
Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Aditya, Iya, Bu. nah tadi Bu Nini dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar sama Amel ya? Iya. Nah, Aditya kenapa kok bertengkar pada Amel? Dia apa ngomelin aku lah, Bu? Ngomelin gimana? Katanya aku berisik. Nah, terus Aditya memang berisik waktu itu? Enggak. Iya. Amel, yang dilakukan Amel apa waktu itu sama Aditya? Ngomelin aku. Oh, ngomelin terus gitu. Padahal Aditya berisik nggak waktu itu? Enggak. Nah, terus kok dikatain ngomelin katanya Aditya berisik? Padahal aku cuma minjem pensil. Oh gitu. Jadi dia mungkin jengkel sama kamu gitu ya? Iya. Terus Aditya melakukan apa kepada Amel sehingga menjadi bertengkar? Meludahi sapu terus dilempar. Ya, meludahi sapu terus sapunya Dilempar kamu lempar ke? ke Amel. Nah itu Aditya berarti melempar sapu, kena nggak? Kena mukanya nggak? Kena. Kena. Terus Amelnya marah pasti. Iya. Iya. Nah itu Aditya alasannya kenapa sih kok melempar ke Amel kok sampai sapu diludahin Dia ngomelin aku. terus ya? Iya. Oh itu ya wajar lah kalau memang tidak berisik kok dikatakan berisik ya Aditya. Ya, tapi Aditya tahu nggak tindakan Aditya seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat nggak? Tidak sesuai ya? Iya. Berarti Adit telah melanggar keyakinan kelas yang dibuat? Iya. Iya, yang mana Aditya kira-kira yang dilanggar? Bersikap baik, ramah dan santun. Nah, berarti Aditya sudah tahu. Nah, kira-kira penting tidak keyakinan kelas itu untuk dipatuhi? Penting. Penting. Nah, berarti Aditya telah melanggar keyakinan kelas yang tidak bisa bersikap baik, ramah dan santun. Kemudian Aditya bagaimana untuk bisa menaati keyakinan kelas itu? Kira-kira Aditya bersedia tidak untuk menaatinya? Bersedia. Iya, dengan bersedia apa yang akan Aditya lakukan setelah ini? Meminta maaf kepada Amel dan tidak melakukannya lagi. Iya, baik. Assalamualaikum. Adit. Saya Aditya. Saya sangat senang
sekali setelah diskusi dengan Bu Ninis. Saya jadi sadar kalau perbuatan saya itu salah. Terima kasih Bu Ninis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cinta, ilmu dan karya, wujudkan profil pelajar Pancasila. Hijaukan bumi, langkah bersama, menanam harapan di tiap sudutnya, gotong royong.